Selamat sore, Bro Ensis. Saya hari ini kita akan coba, bukan coba ya, kita berbagi sedikit dan jangan terlalu dipikir sulit ya, karena kalau kita bicara soal keuangan, tentunya pada masing-masing pada bilang, aduh susah ya, karena ini akan hitung-hitungan sih. Kalau buat saya harusnya nggak perlu di ini nih. Jadi hari ini kita akan ngomong yang gampang-gampang aja dan mudah-mudahan dalam beberapa menit nanti kita akan mendapatkan apa sih gambarannya. Dan satu lagi yang mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, kita nanti tanya jawabnya di belakang ya. Sekarang kita mulai dulu dari awal. Tapi Mas Jonathan, suara saya cukup jelas? Sangat lancar, Mas. Jelas. Oke, terima kasih. Oke, ya. Jadi judulnya hari ini adalah cerdas dalam mengatur keuangan. Ya, kita hari ini adalah sharing dan mentoring versi saya. Jadi kita tidak ada yang kita belajar ya, kita sama-sama belajar. Dan ini salah satunya adalah bagaimana journey kita adalah memahami aspek penting dalam investasi dan mengelola keuangan. Ini yang perlu menjadi perhatian buat teman-teman sekalian ya Bro Ensis, karena saya yakin dari yang tadi waktu saya pembukaan banyak sekali, jangan karena yang masih muda, yang sudah mau pensiun pun juga masih bingung. Akibat kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, akibatnya apa? Mobil kita, ya, bayangkan saja ketika nanti 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi ketika Bro Ensis pensiun, itu nggak siap. Itu sangat berbahaya. Nah, dari saat inilah kita perlu melakukan yang namanya memahami aspek penting melakukan investasi dan pengelolaan keuangan. Oke, kita terus ya. Hari ini journey yang kita ini ya, agenda kita hari ini, kenapa ya selalu, dan ini mungkin menjadi salah satu apa ya, salah satu pembicaraan kita, kenapa ya uang habis setiap bulan nggak jelas. Banyak yang bilang nggak jelas nih, atau belum masih tengah-tengah bulan udah habis. Gimana akhirnya makan supermi gitu ya, kebiasaan. Ya sebaiknya jangan kayak seperti itu. Terus nanti habis itu kita bedah yuk. Nah, bedah kenapa nanti ini. Terus kita melakukan juga nanti kita melakukan financial financial check up itu nanti kita pakai teori Elizabeth Warren ya, 50 30 20. Kita lihat apa. Terus habis itu kita bikin budget sederhana. Terus yang berikutnya adalah bagaimana kita cara nabung. Ada beberapa cara nabung. Terus terakhirnya sebelum ini kok kenapa ya susah nabung gitu. Gimana dong? Ya nanti kita jalankan. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian karena saat ini saya sampaikan kepada buat Bro and Sis bahwa yang namanya keuangan itu bisa dianggap gampang, bisa dianggap susah, tapi must be. Kalau buat saya, must be itu kenapa? Siapapun yang sudah mulai bekerja, ya, entah Anda intern atau Bro and Sis sebagai karyawan, tentunya sudah ada penghasilan kan. Penghasilan itu tentunya harus dikelola dengan baik. Kalau nggak dikelola dengan baik, wah bahaya deh. Yaitu ya kita cobalah berdasarkan kita survei kecil-kecilan, kita lihat apa sih yang terjadi ke depan. Nah, oke. Kita terus ya, sekarang apa yang terjadi ke depannya. Nah, kalau kita ngelihat Bro Ensis, itu yang tadi saya baru cerita bahwa bagaimana sih, aduh aku nih susah nih, bagaimana bingung ya, bagaimana cara mengontrol keuangannya gitu. Wah kacau, belum habis bulan udah habis gitu loh. Nah ini yang tadi yang saya bilang, harus diapain nih daripada kayak begini terus, tentunya kan kita nggak enak ya, tentunya kita perlukan sesuatu yang lebih baik yaitu caranya mengelola keuangan. Nah, untuk permulaan saya coba membuka mindset dari Bro and Sis ya, bagaimana pentingnya pengelolaan keuangan. Kita dengerin ada dua orang, itu ada Andri dan Firman, coba kita perhatiin.
Maaf Mas Gary, belum ada suaranya Pak. Oh, sorry. Belum ada suaranya ya, sebentar. Sebentar. Saya matiin dulu. Oke, sebentar. Sebentar. Saya lupa share sound-nya nggak saya ini. Saya matiin dulu ya, sebentar. Saya ulang lagi dari sini. Oke, sampai di sini. Sini. Sebentar ya. Maaf, sebentar. Oke, saya mulai ya. Dua sahabat, Andri dan Firman. Andri dan Firman baru saja lulus kuliah dan mereka langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Andri dan Firman sama-sama pekerja keras dan mereka menempati jabatan yang cukup penting serta mereka mendapat gaji yang cukup besar pula. Perbedaan Andri dan Firman adalah gaya hidup mereka. Andri adalah orang yang selalu mengikuti tren gaya hidup kekinian, sedangkan Firman adalah sosok berpenampilan sederhana dan selalu membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Andri tinggal di sebuah apartemen sewaan dan baru saja membeli mobil baru. Sedangkan Firman masih bertahan dengan mobil bekas dan tinggal di rumah kos. Meskipun penghasilan Andri dan Firman hampir sama, tetapi pengeluaran Andri jauh lebih banyak daripada Firman. Gaya hidup Andri yang konsumtif berbanding terbalik dengan karakter Firman yang bijak dalam mengatur keuangannya. Pada usia 35 tahun, mereka berdua telah berkeluarga. Andri masih tetap tinggal di apartemen sewaannya, sedangkan Firman pindah ke rumah yang baru saja dibelinya. Ternyata, sejak menerima gaji pertama, Firman telah menginvestasikan uangnya untuk rencana membeli rumah tersebut. Andri baru mulai berpikir untuk membeli rumah setelah mempunyai anak. Tanpa disadarinya, beban keuangan semakin besar. Berbeda dengan Firman yang ternyata sudah berinvestasi dengan mempersiapkan biaya kebutuhan sekolah anaknya dan bahkan masa pensiunnya. Setelah pensiun, Andri dan Firman bertemu dalam sebuah acara. Kondisi mereka sangat jauh berbeda. Firman sudah mempunyai rumah yang bagus dan uang yang cukup banyak untuk biaya hidup setelah dia pensiun. Sedangkan Andri hidup dalam kesulitan karena dia tidak mempunyai cadangan uang yang cukup untuk biaya hidup setelah pensiun. Itulah gambaran perjalanan hidup Andri dan Firman. Andri tidak mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Sedangkan Firman sejak awal telah menyadari pentingnya memiliki perencanaan keuangan yang benar yang akan membantu memudahkan berbagai urusan dalam kehidupannya. Mengapa kita perlu perencanaan keuangan yang benar? Usia produktif kita ada batasannya, sedangkan kita hidup punya banyak kebutuhan dan kewajiban, punya banyak cita-cita dan keinginan. Seperti kebutuhan sekolah anak, kewajiban membayar tagihan-tagihan, kebutuhan akan kesehatan, keinginan membeli rumah bagus, naik haji, liburan keluarga. Untuk itu, kita perlu merencanakan keuangan kita dengan cerdas. 3 prinsip perencanaan keuangan yang cerdas adalah mengatur anggaran keuangan dengan tepat, menabung dan berinvestasi sesuai tujuan keuangan Anda, berinvestasi secara rutin. Oke, jadi kita kalau lihat dari tadi awal, silahkan Bro and Sis pilih mana nih, Andri atau Firman. Jadi salah satu yang paling penting tadi. Jadi bukan hanya kita mengelola aja, tapi banyak hal yang perlu kita perbaiki saat ini adalah bagaimana cara-cara kita menjadi lebih baik. Ya, oke, sekarang kita terus. Nah, kalau kita lihat saat ini,
kita tadi sudah lihat. Tadi kita sudah lihat dari awal bagaimana kita harus membuat apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang kalau kita lihat, sekarang yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita melihat tadi apa yang terjadi, kenapa uangku habis, kata. Ya, kira-kira kenapa? Banyak yang bilang pasti saya nggak tahu. Gimana ya, saya nggak tahu. Lalu ditanya, ya kenapa? Ini yang sering muncul. Pertanyaan-pertanyaan ini paling sering muncul. Lalu yang berikut lagi, bingung. Habis ini uang habis di tengah-tengah, apa yang terjadi? Kalau uangnya habis di tengah-tengah, yang paling gampang adalah, ya ini tadi. Wah, mesti pinjam nih katanya. Pinjam di mana? Ya itu yang mungkin yang sekarang harus kita juga lihat. Wah, masih pinjam. Tapi sebelum kita minjam, kita lihat dulu sebenarnya kenapa sih uang kita habis? Coba kita bahas. Salah satu, kalau kita perhatikan di sini, yang muncul adalah di sini kita ada YouTube, ada Netflix, ada Facebook, semua yang berhubungan dengan internet. Ini salah satu yang menggerogoti cukup besar nggak? Selain kalau kita punya WiFi yang di mana-mana, tapi kadang-kadang teman-teman atau Bro and Sis juga pasti punya yang namanya untuk membesarkan ini. Banyak kalau yang sekarang kalau anak-anak muda senangnya apa? Yang misalnya yang cewek-cewek nih misalnya senang ini kita sebutnya senangnya drama Korea atau drama-drama yang lain itu kan berjam-jam dan membutuhkan kuota ya, setuju ya? Setelah itu, nah ini yang tadi drama Korea dan yang lain-lain yang tadi Netflix atau ini juga yang menjadi salah satu yang membuat salah satu kantong kita bolong nih, yang harus diperhatikan. Apakah benar kita membutuhkan misalnya kuota internet kita misalnya sampai 500.000 misalnya, atau bagaimana di luar pekerjaan ya kalau itu. Nah, yang berikutnya lagi, nah ini yang kadang-kadang kita suka lupa nih. Saya yakin nih, Bro and Sis ini kan ada yang namanya pacaran. Pacaran tentu juga punya budget ya. Budget ini juga harus diperhitungkan. Karena saya juga dulu pernah pacaran juga. Kalau enggak, gimana nih? Atau ada yang misalnya yang cowok ya, sorry, atau cewek juga sekarang lagi musim mungkin yang punya pacarnya 2 atau 3 gitu ya. Berarti budgetnya double dong kayak gitu ya. Terus yang berikutnya, nah, yang sekarang katanya kalau keren, kalau kita nggak ngopi, ya oke, ngopi, saya nggak nyalain ngopi, saya juga senang kopi. Tapi kalau tiap hari, bayangin kalau ngopinya misalnya di Starbucks, misalnya sehari 3 kali, 1 kali minum, itu udah 150.000 tuh. 150.000 dikali 20, udah 3 juta sendirian tuh. Ya, belum ditambah yang lain-lain gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, ini ada ini ada kantong merah, kantong kuning, dan kantong hijau. Ini melambangkan sebenarnya e-commerce. Ya, banyak dari kita ini ya bisa cowok, bisa cewek, sama aja belanja gitu ya. Yang kadang-kadang barang yang nggak perlu dibeli juga gitu loh. Nah, kalau saya ada tips sih sebenarnya untuk yang ini. Kalau memangnya itu kita bilangnya apakah dibutuhkan atau tidak. Kalau dibutuhkan atau tidak dengan caranya yang paling gampang. Kalau saya dimasukin dulu ke keranjang dulu dalam 2 hari 3 hari. Kalau ternyata tidak dibutuhkan tinggal dihapus. Jangan langsung dibeli. Kalau dia langsung dibeli jangan kaget nanti di rumah udah full barang gitu ya. Barang-barang yang dibeli. Nah yang berikut lagi. Ini makan juga nih. Makan kadang-kadang juga menjadi salah satu perhatian ya. Ini contohnya rumah makan Padang nih. Rumah makan Padang semuanya dikeluarin. Dan semuanya kalau dimakan ya tahu yang pasti bengkak kepada kantong kita. Dan yang berikutnya, ini ada lagi yang pengeluaran yang selama ini dianggapnya kecil, tapi ini juga menjadi salah satu yang besar. Saya kasih lihat ini adalah vape atau rokok nih. Ini masih banyak yang lain, ini contoh yang paling dekat ya. Ini sekarang kan sama aja cewek atau cowok vape, dan ini itu juga bisa menjadi hitung-hitungannya bisa dihitung berapa sehari, nanti hitungannya bulan. Nanti kita bisa lihat kita di belakang. Nah, setelah itu kalau tadi sudah ini berarti kita apa? Kalau udah ini salah satu yang menggerogoti pengeluaran kita. Sekarang kita kalau mau minjem melewati siapa nih? Karena kalau duitnya udah nggak habis kan harusnya kita pinjam nih.
Kita pinjam uang lewat siapa? Iya, yang paling gampang biasanya pinjam sama teman. Pinjam sama teman dong. Gue punya nih kurang duit nih, tolong dong dibantu. Gue sekarang bener-bener lagi habis. Padahal kadang-kadang yang itu tadi, apakah karena di sini pengeluaran belanja, di sini, di sini, di sini, di sini atau di sini. Ini baru ya. Terus yang berikutnya, kalau udah mentok ke teman-teman, cari orang tua. Cari nih bunda, bapak atau mami, papi ya. Habis itu ya apa yang harus dipinjam lagi. Oke, ternyata kalau orang tuanya nggak ada muncul kemana? Nah, saya hanya bilang untuk khusus yang ini adalah pinjaman online. Saya berharap dari Bro and Sis, kalau untuk sampai di sini memang prosesnya cepet banget ya, 5 sampai 10 menit. Tapi ini sengsaraannya ini bisa sampai puluhan tahun nih kalau kita nggak bayarnya, apalagi bayar minimal dan minimal. Ini sangat-sangat, kalau saya bilang, saya orang keuangan ini menyampaikan ini adalah vampir. Tolong ya, baik yang legal maupun non legal. Kalau buat saya, jadi untuk masuk sampai di sini perlu dipikirkan 3 kali sampai 4 kali. Ya, oke. Setelah kita tahu tadi kenapa uang habis itu ternyata ada di sini, dan kita juga harus ada konsekuensinya harus minjem, kita belajar sebenarnya secara keuangan yang paling gampang. Ya, sebenarnya keuangan itu cuma 2 kok. Itu adalah pendapatan, ya basic, sama pengeluaran. Pendapatan sama pengeluaran, betul nggak? Nggak ada yang susah, cuma ini doang, pendapatan dan pengeluaran. Yang susahnya adalah karena kita nggak pernah mencatat. Karena kalau kita nggak mencatat, kita punya masalah berikutnya. Ya, ini basic knowledge sih. Nah, habis ini kita coba lakukan financial check up dan mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ya. Yes, ini baru kelihatan. Oke. Kita menggunakan saat ini kita menggunakan kalkulator ya. Kalkulator itu kita menggunakan 50, 30, 20 nanti dari Elizabeth Warren. Siapa Elizabeth Warren? Nanti kita sampaikan dulu. Yang penting saya ngambil dulu deh. Kita bicara gaji yang sekarang ini dengan menggunakan 5 juta. Salary kita ngambillah rata-rata gaji 5 juta. Ini harus dibagi nih. Langsung 50% untuk kebutuhan pokok. 1.530.000 adalah untuk keinginan. Dan 1 juta untuk tabungan. Jangan dibalik ya. Nah, coba ini yang harusnya yang menjadi teori dan ini harus kita lakukan. Nah, sekarang coba kita jalankan. Sekarang kenyataan, kita lihat dari kenyataan kita. Ini kenyataan. Kita anggap ya, pendapatan kita 5 juta, ya tambahan lain-lain lah, lembur dan atau yang lain-lain kita anggap jadi 6 juta. Kita anggap ini 100%. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini kebutuhan utama nih, needs. Pengeluaran kita yang utama adalah kita makan dan minum 3 juta. Saya anggap 3 juta itu terdiri dari apa sih? Saya menghitung adalah 100.000 per hari ya, 1 bulan. Jadi ini adalah 3 juta ya, 3 juta di 100.000 dikali 30, 3 juta. Lalu alat penunjang hidup. Alat penunjang hidup tuh ya macam-macam ya, misalnya apa sih? Deterjen, apalagi misalnya odol kah, yang lain-lain. Kita anggap 100.000 per hari. Ini kita bicaranya untuk per 1 orang. 100.000 per bulan saya hitungnya. Lalu ada lagi kalau yang saat ini kita bicaranya yang kos ya. Yang kos itu adalah yang tinggal di kos, tidak tinggal di orang tua. Berbahagialah kalau yang tinggal dengan orang tua, berarti ini Anda akan kurang ininya. Kos dan laundry kita anggap 100.000 per minggu, 1 bulan. Ini laundrynya 100.000, kosnya sisanya 1 juta. Jadi 1.400.000 atau 1.400.000 including dengan kos antara sewa kos sama cuci. Ini 1,4. Terus ini ada bensin. Kita tentunya untuk ini saya menganggapnya menggunakan motor ya. Motor itu adalah 50.000 ya per minggu
dikali sebulan itu berarti 4, jadi 200. Berarti judulnya adalah 200.000 ya. Ini 200.000. Totalnya berarti pengeluaran utama pokok kita ya. Ini adalah 4,7. Sebenarnya realnya ini kan harusnya 50% ya. Ya udah, kita teruskan dulu, kita teruskan. Biar kita nggak miss. Terus apa yang jadi keinginan tadi ini kan need, kebutuhan utama. Keinginan kita, saya anggaplah nyicil HP, katanya nyicil HP 250. Terus kita ngopi 600.000 tadi, saya anggapnya ngopinya sedikit, tapi kalau dikali 50 tadi ya ribet ya, tinggal kali hitungannya. Nah sekarang ini saya cuma ngitung 600, saya dikali 20, dikali 30, 600.000 per hari. Ngopinya Starbucks keliling lah katanya. Terus yang berikutnya lagi ada traktir pacar 100.000. 100.000 dikali 4, 400.000 seminggu, ya segitulah makannya. Saya nggak tahu ini makannya cukup nggak ya, atau cuman minum-minum doang gitu ya. Kalau ini belum termasuk nonton kali ya, kalau nonton dan lain-lain nggak cukup nih. Atau 400.000 ini dipakai sebulan berapa gitu ya. Terus yang berikut lagi ini rokok atau vape. Saya anggap ini rokok lah per 3 hari. Ya, saya hitung 260 jadinya. Ya, 260. Jadi ini kan per 3 hari jadi dikali 10. Jadi ini adalah 1,510. Ya, ini 1,5. Berarti ini sudah menghabiskan kontribusi untuk pengeluaran 25%. Nah, yang berikutnya adalah menabung. Yang menabung ini, saya kasih ini yang merah ya. Ini yang paling penting sebenarnya ada dana darurat. Dana darurat belum, tapi saya menyampaikan ini. Kita sebagai anak biasanya, sebagai anak memberikan kepada orang tua atau menyumbang ke siapapun. Ya, ini 200.000 per hari. Per bulan kita sampaikan. Lalu tabungan di bank, ini 300. Ini udah hebat ya. Terus dana daruratnya belum ada nih. Padahal kalau kita bicara dana darurat adalah dana yang dibutuhkan oleh masing-masing oleh kita. Jadi ini saya bilang ini nih, dana darurat adalah dana yang dipergunakan oleh kita apabila ada kejadian darurat. Misalnya ada sakit, misalnya ada motor atau mobil tiba-tiba kena di luar asuransi misalnya, atau ada hal-hal yang lain yang perlu kita itukan. Nah, contohnya untuk orang yang single, apabila Anda single, ya, ini adalah kita harus punya 3 bulan dari pengeluaran. Pengeluarannya berapa? Ya, langsung 3 kali, lihat, 3 kali ini. Jadi adalah 18 juta 30.000, ya. Kalau kita nabung berapa untuk selama 36 bulan? Ini kita bisa cicil. Nah, terus kalau punya anak, menikah tapi belum punya anak, harus 6 kali. Ya, berarti 6 kali sama dikali. Adalah seperti ini, jadinya harus nabungnya 1 juta. Lalu keluarga punya anak itu harus 12 kali. Ini adalah minimal hidup. Minimal kita hidup. Nah, tentunya buat teman-teman sekalian, ini harus menjadi perhatian buat kita. Kalau kita lihat lagi angka yang tadi, angkanya, ini kan harusnya kalau kita lihat tadi, ini kan pendapatan kita 100 ya. Pengeluaran kita sudah 111. Berarti ini harus ada perbaikan. Perbaikan berarti seperti apa? Nah, teman-teman sekalian, untuk bikin financial check-up ini adalah sebenarnya cukup seperti ini yang sederhana. Saya nggak ngasih yang sulit-sulit. Nah, harusnya nanti akan menjadi sebenarnya seperti ini. Ada alternatif 2, 3, 4 ya. Nanti kita lihat. Tapi ini saya nggak iniin dulu deh. Kita teruskan. Yang penting ini ya dulu di kenyataan kita. Apakah kondisinya sama seperti ini teman-teman? Bro and sis? Artinya kita over. Nah, kita harus balik nih. Kita harus balik. Ya, jadi yang kayak tadi. Jadi harusnya adalah nanti seperti ini di kalkulator. 2.500.000, 1,5 juta, 1 juta. Berarti yang ini. Ininya harus dikurangin. Ini ditambah.
Ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita tutup yang satu ini dulu. Saya ini dulu. Saya harus keluar masuk di ini karena ininya nggak bisa ini. Sebentar ya. Oke. Kira-kira itu yang jadi yang perlu diperhatikan oleh Bro and Sis ya. Bro and Sis itu yang tadi kita harus tadi menghitung tadi antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan dan pengeluaran itu harus nol. Tidak boleh tidak nol. Kalau minus berarti Anda harus nombok. Nombok artinya minjem. Ya, oke, kita terus. Nah, ini tadi Elizabeth Warren itu sebenarnya siapa sih? Tadi yang kita ngomong rumus 50-30. 50-30 itu Elizabeth Warren adalah salah satu senator dari top 100 di Amerika versi Times, dan dia merupakan senator dan juga salah satu pemerhati keuangan di Amerika. Dia menggunakan 50-30-20 ya. Ini yang harus dialokasikan. Jadi perlu menjadi buat teman-teman sekalian, ini adalah gambaran standar yang kita harus lakukan. Jadi 50 kebutuhan utama kita, tadi yang tadi saya berhitung, 50 untuk kebutuhan pokok, 30 adalah kesenangan tadi, ada 20 adalah tabungan. Ini yang paling penting. Jadi misalnya kebutuhan apa sih yang kebutuhan pokok itu? Misalnya ada makan, minum, listrik, kos, dan yang lain-lain tadi. Ada 30 lifestyle, kesenangan, dan yang lain-lain juga harus menjadi perhatian buat kita. Ya. Nanti saya belum cerita ya yang kalau yang udah nikah kayak gimana. Kita ngomong dulu yang belum nikah deh biar gampang gitu ya. Nanti kalau yang udah nikah agak lebih ini. Nah, 20 tadi 20% ini juga ini bicaranya kalau buat saya ya itu tadi buat orang tua, buat amal, buat juga zakat. Kita juga bisa ada yang bicara perpuluhan dan yang lain-lain. Nah, ini yang harus menjadi perhatian buat kita. Jadi jangan dilupakan, ini adalah standar ya buat Bro and Sis. Oke, kita terus. Pendapatan, kita sekarang cerita tadi kan sudah ada pendapatan dan pengeluaran. Kita bahas mengenai satu-satu tentang pendapatan, ada salary, ada mungkin kita punya saat ini deposito, ya. Kita punya warisan, ada lain-lain. Nah, yang ini hasil jual beli. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Salary itu adalah pendapatan tetap yang banyak selama ini. Tadi saya ngitungnya juga hanya ngitung bulanan dan lembur. Harusnya nanti kita ada bicaranya tentang bonus, tambah lembur, dan ditambah rata-rata. Nanti Mas Jonathan bisa bantuin tuh nanti lebih nanya. Terus deposito, siapa tahu punya uang, ini juga merupakan pendapatan ya, pendapatan, tapi ini juga nanti bisa disebut sebagai pengeluaran karena ini menjadi semacam passive income. Lalu ini warisan dari orang tua yang diberikan, misalnya diberikan motor atau mobil, ini juga merupakan salah satu warisan. Terus hasil jual beli. Nah, ini juga harus menjadi perhatian buat kita semua. Pekerjaan sampingan yang menghasilkan dari e-commerce atau sesuai dengan hobi, ini juga yang harus diperhatikan oleh kita semua. Karena kalau dengan 5 juta aja, saya sudah menghitung 35 juta aja dengan pendapatan saat ini di Jakarta, pasti Anda nggak cukup. Apalagi kalau nanti saya sudah berbicara tentang bagaimana yang namanya persiapan dana pensiun. Oke, kita bicara salary dulu ya. Kita lihat salary. Sebentar. Salary. Ini salary. Oke. Nah, saya mencoba menceritakan tentang salary ya. Cerita salary ini adalah kalau tadi 5 juta, jangan hanya dilihat 5 juta saja salary itu. Salary itu ada komponen lain. Yang misalnya kalau sekarang yang sedang diramein itu adalah gaji ke-13 atau THR. Ini berarti 1 bulan gaji. Lalu ada bonus. Bonus itu saya anggap adalah perkiraannya 1 kali. Berarti 5 juta. Terus ada lembur.
Karena ini masih dapat lembur nih. Kalau ini kan standar nih staf awal. Setengah lah, saya anggap 2,5. Saya dapat ini, bicaranya 1 bulan. Jadi pendapatan total selama 1 tahun, salary-nya adalah 60 juta, THR-nya 5 juta, bonus atau jasa produksinya 5 juta, lemburnya 30 juta. Karena ini kan setengah ya. Jadi total Anda, gaji Anda, pendapatan Anda selama 1 tahun adalah 100 juta. Berapa sekarang pajaknya? Kita lihat di sini nanti. Di sini ada, saya bikin sebenarnya ada salah satu yang ini. Pendapatan kena pajak 50 juta, 0%. 50 sampai 250, 5%. Nah, ini adalah yang kita pakai yang 5%. Jadi kita langsung kita pakai ya. Jadi pakai tadi langsung kita hitung 50 0, 50 juta kedua adalah 5%. Berarti 2,5 juta. Ini bicaranya 1 tahun ya, berarti kena pajak. Pajak totalnya adalah 2.500.000, pajak per bulannya saya hitung 208 ya, salary sebelum pajak berarti 8,3, setelah pajak 8125 ya. Jadi teman-teman, Bro and Sis, jangan ngomongnya 5 juta kalau gajinya, karena pasti ada komponen ini nih. THR, bonus, dan lembur. Ini yang harus diperhatikan, yang membuat nanti ketika Anda juga mau melakukan pinjaman atau apa, misalnya KPR, ini yang harus dihitungnya, bukan dihitung cuma sebulan doang. Itu ya. Apalagi kalau yang sudah nikah ditambah, misalnya jadi gabungan pendapatan. Oke, kira-kira itu dulu sementara dari saya yang untuk salary-nya. Kita lanjut ya. Nah, kita tadi sudah bicara pendapatan. Sekarang kita pindah ke pengeluaran. Kita bicara pengeluaran. Pengeluaran terdiri dari satu, ada pengeluaran tetap yang tadi, pengeluaran keinginan, tadi needs, ini want, terus ada lagi pengeluaran lain-lain. Pengeluaran lain-lain itu saya bilang tadi tabungan. Nah, ada lagi kita juga bisa bicara menabung, investasi, ya. Ini kita harus masukin beramal. Jadi saya mau mencoba bercerita kepada teman-teman bahwa zaman dulu ya, mungkin yang pernah belajar dulu di SMA atau di mana pendapatan kurang pengeluaran, terus ada sisanya itu yang ditabung. Kalau saya dibalik. Menabung, investasi itu semua dimasukkan di dalam pengeluaran. Kalau kita pendapatan dan pengeluaran, terus sisanya baru kita nabung. Terus kalau tadi minus, apa yang mau ditabung? Ya susah ya gitu ya. Oke, kita coba lihat menabung. Contohnya ya, saya coba kasih lihat dulu investasi dulu deh. Ini saya kasih investasi ya, belajar investasi. Saya kebetulan bikin tabel buat Bro and Sis sekalian. Sebentar, kayaknya belum saya lihat. Sebentar. Saya bikin ini. Oke. Ini adalah BRI, menabung BRI dengan versus saya menghitungnya adalah maksimum 20% menggunakan dari tabung dari apa namanya dari gaji kita 20% dengan UMR. Ini UMR-nya sebenarnya ini sebentar, saya lihat dari ini dulu ya biar teman-teman bisa lihat. Ini adalah data kita. Ini UMR DKI dari 2004 sampai dengan 2022 ya. Jadi mulai dari 655 terus sampai dengan 2022, lalu saya ambil 20% untuk menabung, saya sebut saving. Lalu nanti saya belikan dalam bentuk saham. Sahamnya kebetulan kita pakai BRI. Ini contoh. Ya, jadi dalam 1 tahun kita perhatikan 2004 kita dibuka di 181 ya rata-rata, kita dapatnya 87 lots
itu berarti 8.700, harga belinya 1.455, sisa pembulatan karena uangnya nggak karena ada pembulatan ini dibuang, istilahnya dibulatkan saja sesuai dengan jumlah lot. Terus ada dividen, kita masukkan semua selama sekian lama, sekian tahun, bayangin dari 2004 sampai dengan 2022. Jadi pendapatannya saat ini buat kita lihat, langsung kita lihat ya. Ini adalah kita dapat 631 saham, pengeluaran kita 90 juta. Lalu ininya 18 juta adalah yang tersisa. Lalu ini ada dividennya 52. Sementara kalau kita bandingkan dengan menabung biasa, ya ini sama ya 131 sampai terus tadi sampai 20%. Dengan bunga 5%, bedanya kelihatan ya. 109, ini jumlahnya 9 juta, 109 dan ininya 5,4 bunganya. Nah, kita lihat perbandingannya. Jadi dana yang dibelikan saham 90 juta ya tadi ini. Dana yang tersisa karena tidak cukup 18 juta yang ini. Terus dividen 52 juta. Jadi kita gabungkan total yang kita punya adalah 162 juta. Ya. Sementara kalau tabungan 109 ditambah 5,4. Jadi totalnya 115. Jadi kalau kita bandingkan tabungan dengan kita investasi 140% selisihnya. Berbeda jauh ya. Nah, ini saya juga sama. Kalau ini kita perbandingannya antara bila semua saham kita jual saat ini 306 ya. Dapatnya pada hari tanggal 15 Februari 2003 saya waktu itu mencatat harganya 485 4.850 631 lot jadinya 306, dana yang tersita karena tidak cukup tadi 18, dividennya 32, total dananya 377, berarti bandingkan dengan 115 berarti kita punya keuntungan 327%. Kira-kira itu. Ya, ini kalau kita investasi dalam bentuk saham. Ya. Itu sampai di sini udah pada mabok atau belum nih? Mudah-mudahan sih enggak ya, enggak mabok ya. Pelan-pelan, saya pelan-pelan kok, pelan-pelan. Saya makanya lihat wajah, karena saya enggak ngeliatin wajahnya pada kelihatannya serius banget. Tenang. Nanti saya kasih ini lagi. Oke, kita terus ya. Oke. Kita udah bicara pendapatan, pengeluaran, dan kita juga tadi ada investasi ya, tadi kita ngomongnya investasinya dalam bentuk investasinya dalam bentuk saham. Nah, saya coba yang emas ya sekarang. Emas. Kita lihat ya emas. Emas dari 2010 kalau kita perhatikan ya, harganya saja saya kasih lihat. Belum kelihatan ya, saya lupa, sorry. Saya lihat. Sorry. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi 27 dari ini harga dari 470 tahun 2010 sampai dengan 26 Desember itu adalah 2022 1.066. Lihat rata-rata average-nya kalau 5 tahun 50 ya. Jadi kalau 5 tahun itu dari sini. Dari sini 5 tahun. Sini sampai sini ya. Kalau 10 tahun ini. Jadi kita lihatnya rata-ratanya segini. Rata-ratanya 10,16 sama 6,92. Berarti secara nggak langsung ini lumayan ya. Menurut saya lumayan, jadinya artinya bisa kita menabungnya. Kalau kita banyak orang bilang saya mau menabung emas aja deh. Oke. Nggak ada masalah. Ini emasnya bukan fisik ya. Kalau bicara fisik ada lagi. Kalau bicara fisik ada antara jual dan beli, itu yang harus diperhatikan. Oke. Oke. Sampai di sini ada bingung? Wah,
Udah di ini ya, saya percepat ya. Boleh ditambah ya, Mas. Mas Jo. Ini masih banyak nih. Oke, kita terus. Ini adalah tadi investasi yang lain, kita bisa dalam bentuk apa namanya, ini adalah sukuk retail yang ini dari bibit ya. Ini bisa kita pakai, ini dalam hitungan 1 juta buat investasi. Oke, ini saya lewatin, ini juga saya lewatin. Tapi kayaknya enggak deh. Saya coba mau ini sedikit buat teman-teman sekalian. Ini viral video TikTok seorang pria bekerja sebagai office boy atau OB. bentar ya. Ini saya mau coba ini aja. Ini buat buka pandangan kita ya. Ini saya ambil dari salah satu viral video Tribun. TikTok seorang pria bekerja Coba, sebagai kalau office boy atau OB. Pasalnya dia membagikan kehidupan pribadinya yang bikin orang kagum. Ia membeberkan pencapaiannya setelah ditanya apa hasil kerja selama menjadi OB. Kisah office boy ini dibagikan oleh sebuah akun TikTok Masan. Hingga berita ini dipublikasikan, video ini sedikitnya telah mendapatkan 22.000 tanda suka. Dalam video, pria ini merekam dirinya saat sedang bekerja sebagai OB di sebuah perusahaan. Ia tampak mengenakan seragam berwarna oranye lengkap dengan kartu pengenal dan masker. Kerja jadi OB sudah dapat apa aja bang? Tanya warganet. Pria ini lantas mengungkap dirinya sudah bisa membeli sebuah motor sport. Pendapatannya sebagai OB itu juga membuatnya bisa melakukan investasi. Oke. Bro and Sis, saya tadi mau menyampaikan bahwa itu ternyata ada salah satu yang menjadi apa buat kita ya, pasukan ini seorang office boy yang bisa, karena dia menghemat dan yang lain-lain, akhirnya dia bisa salah satunya menghemat menggunakan investasinya emas. Dan dia bisa menghidupi keluarganya. Dan yang tentunya kita sudah bisa berhitung untuk teman-teman sekalian. Lalu yang berikutnya ini adalah investasi yang lain yang perlu diperhatikan oleh kita. Ini menurut Warren Buffett adalah investasi yang perlu Warren Buffett itu butuh 6 bulan ya, 6 jam per hari untuk menyiapkan yang namanya investasi. Kita tahu Warren Buffett adalah salah satu bapak investasi ya, investasi saham. Nah, saya mau menyampaikan ini ada namanya investasi leher ke atas. Selain ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman, Bro and Sis, adalah kita harus menyiapkan budget. Jadi jangan kita bicara uang saja, tapi kita juga harus baca buku salah satunya. Ya, budgetnya antara 5 sampai 10 banyak yang kita ini. Jadi antara leher ke atas yang harus diperhatikan. Lalu ada seminar, kursus dan training, dan belajar online. Itu yang harus menjadi perhatian buat kita. Oke, kita lanjut. Ini untuk merencanakan pengeluaran, ini yang saya sampaikan. Ini tadi kita merencanakan pengeluaran ya, tadi 50, 30. Zaman dulu malah di amplop-amplopin seperti ini ya. Budget, jadi kita lihat budgetnya ya. Setelah tadi yang ini saya melanjutkan aja yang tadi ya, karena ini 11% kita lebih, sekarang menjadi 50, 20, 10. Nah, sekarang kita harus merubah posisi. Sekarang kalau kita lihat ini base-nya sama ya, di 5 juta pendapatannya, 50, 30, 20. Kita rubah, harusnya kebutuhan pokok kita tidak rubah, tapi cicilan, kita ada cicilan di sini 20%, 1 juta. Investasi dana pensiun, itu adalah investasi dan dana pensiun 1 juta, lalu dana darurat 10% ini kita hitung. Lalu yang alternatif yang berikut, kita juga bisa menggunakan 40, 20, 30, 10. Kebutuhan pokoknya diturunin, terus ada yang namanya cicilannya harus ditambah, cicilannya tetap, terus investasinya harus dinaikkan, ada dana darurat tetap. Atau ininya juga, karena kalau kita sudah punya cicilan rumah, ini harus naik, jadi 40, 30, 20, 10. Itu yang perlu diperhatikan.
Oke, tadi Mas Jonathan kelihatan nggak yang tadi yang terakhir? Belum ya? Sepertinya belum Mas screen-nya tadi ya. Yang Tolong 40 di 30. 40 30. Saya ulang lagi ya. Saya Ya. ulang ya. Ini yang 40. Oke. Ini awal. Udah ya, kelihatan. Ini adalah Kelihatan, Pak. awal yang kita bicarakan. 6 ada 100% dan kita tadi kelebihan 11%. Dan harus menjadi 50 20 20 10. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Ini adalah standar 5 juta pendapatan kita dibagi 50 30 20 sesuai dengan Elizabeth Warren. Tapi kita robah. Pendapatan kita tetap di sini ada keinginan atau apa kita masuk cicilan sekarang 20%. Ada 10%-nya kemana? Pindah ke dana darurat. Ya. Atau alternatif yang berikut adalah 40 dikurangi ininya, pindah tetap ini, pindah ke sini, ke tabungan. Investasi dana pensiun karena kita mau mengejar di belakang. Oke. Terus yang berikutnya adalah 40, 30, 20, 10. Pasti nanya, ini terus bagaimana untuk lifestyle-nya gimana yang need-nya? Kayaknya perlu berembuk. Karena tentunya kita harus menentukan berapa pendapatan. Karena saya hitungnya adalah di 5 juta. Kalau Anda dapat bonus dan yang lain-lain harusnya disiapin. Oke, kira-kira itu. Oke, terus kita pindah ke sini lagi. Oke. Jadi ini yang saya tadi sudah sampaikan ya. Ya, kebutuhan. Nah, kebutuhan liburan juga belum. Saya belum masukin nih. Ini tadi masih belum masukin karena dengan 5 juta agak sulit tadi yang saya bilang. Tapi kalau Anda mau mencoba nanti kita akan coba mungkin karena saya juga waktunya agak mepet jadi saya agak lebih ini saya percepat ya. Oke. Ini cara nabung. Cara nabung salah satunya adalah menggunakan katanya kalau nabung susah ya saya coba mengeluarkan satu tabungan yang paling gampang adalah begini caranya. Tabungan sebentar. Tabungan ini tabungannya. Tabungan per 10.000. Kalau saya udah ngibuk, ini saya sudah menghitung kalau 10.000 hari Senin, Selasa 20, 30, 40 per 10 sampai dengan 1 minggu itu hari Minggu kita mengumpulkan 70. Berarti 1 minggu kita bisa mengumpulkan 280.000. 1 bulan kita dapat 1,1, 1 semester 6,7, 1 tahun 13 juta ya. Ini bisa dibulatin ke 14 karena ada pembedaan hari. Lalu 10 tahun itu 145 juta. Ya. Itu yang kira-kira yang perlu disampaikan. Nanti langsung aja saya sampaikan di sini. Nanti juga kita akan coba menggunakan kalau kita tadi 10.000 pakai compound interest. Setahun kita jumlah. Kalau pakai compound interest itu bunga masuk. Bunganya masuk ke pokok. Terus dibandingkan bunganya tetap. Dihitung selisihnya 12 juta. Jadi kalau saya mengajarkan sebaiknya menggunakan compound interest. Ya, oke. Terus ini adalah compound interest yang tadi saya sampaikan. Lalu juga ada nanti ada perhitungan. Kalau mau cara menghitung yang paling gampang adalah berapa lama kita menabung untuk 2 kali ya. Ini adalah sebenarnya penemunya Albert Einstein. Compound interest itu adalah keajaiban nomor 8 di dunia. Caranya adalah seperti ini. Terlihat aturan 72. Kelihatan. 72. Kelihatan, Mas? Kelihatan. Ya, oke. Rumus dasar 72, kalau bunga deposito kita 4, berapa lamanya? Berarti 18. Ya, 18 tahun. Jadi butuh 18 tahun dari 1 juta menuju ke 2 juta. Ya, ini pembuktiannya kalau ini. Kalau saya ngomong 10, kita hitungnya ini selama 18 bisa dihitung jumlahnya sekian. Ya, ada kalau 10
10 tahun berarti 18, sama aja dengan 1 juta tadi. Di tahun ke-18 dia akan menjadi 20 juta. Oke. Oke, kita Oke, jadi ini compound interest adalah penting cara buat kita menabung. Jadi sebenarnya nggak susah. Lalu juga ada kelipatan-kelipatan tadi aturan 72 saya sudah ajarkan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kita sekarang belajar bagaimana kita melihat sekarang ini adalah bagaimana kita mempersiapkan tabungan-tabungan tadi. Coba kita lihat ya, saya ada beberapa ini. Misalnya, untuk kita salary atau 30% menabung untuk pendidikan atau persiapan melanjutkan sekolah, ini yang penting. Tadi jadi masuk di, lihat ya, Bro and Sis, ini adalah di tabungan. Tabungannya harus digedein makanya. Terus sepertiga salary untuk pembayaran cicilan, apapun ya, untuk mau menikah, persiapan yang lain-lain, ini harus disiapin dari saat ini. Dan yang berikutnya lagi adalah menabung untuk pensiun. Ini saya buka sedikit. Caranya adalah menabung buat pensiun ini. Oke. Menabung buat pensiun, kita bicaranya untuk 1 orang. Paling gampang, tolong diperhatikan dengan baik-baik. Kita makan 100.000 per hari ya, setelah kita pensiun. Dan usia pensiun kita masukkan 55. Semua udah pasti ya. Berarti 1 bulan untuk makan nanti setelah di 55 kita butuh 3 juta. Oke. Usia hidup Indonesia 80 ya. Karena harapan BPS saat ini 75 sampai 77,5. Kita bulatkan ke 380. Rencana kebutuhan hidup berarti dari 55 ke 80 itu ada 25 tahun, berarti 300 bulan. Kebutuhan dana selama pensiun adalah 900 juta. 300 kali 3 juta. Berarti kalau berdua, kalau kita suami istri berarti 1,8. Ya. Nah, sekarang kalau saat ini kita usianya 30, ya, saya masukin 30, berarti kita harus nabung saat ini 3 juta sebulan. Apakah sudah siap? Kembali lagi kepada Anda. Kalau berdua segini. Tapi kalau misalnya ini lebih muda, saya masukin usianya 25, contoh ya. Ini saya masukin, perhatikan. Tuh, 2,5 turun. Kalau sekarang Anda masih 20, lebih bagus lagi, cuma 2,1. Ya, itu yang harus jadi perhatian. Jadi nabung itu nggak cukup ya. Saya bilang nggak cukup. Jadi perlu ada tambahan-tambahan yang lain. Oke. Terus saya teruskan. Nah, untuk ini sekarang untuk kita setting goal, ya kita sudah belajar dari pendapatan pengeluaran, kita harus melakukan setting goal. Teman-teman, Bro and Sis harus lakukan setting goal adalah 50, 30, 20. Tapi yang saya tadi kasih lihat kan ada 40, 30. Saya sekarang menggunakan yang namanya versi Warren Tyagi, ya. Jadi kebutuhan dasarnya 50, tetap tabungan investasinya 30, lalu keinginannya cuma 20. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini berdasarkan Robert Kiyosaki. Sekarang ini Anda ada di sini. Yang punya adalah business owner. Terus ada lagi ini adalah misalnya kayak dokter atau pengacara. Nah, sekarang Anda harus ada di sini. Di sini adalah caranya adalah membuat passive income dengan memaksimalkan aset. Artinya Anda punya tabungan dan yang lain-lain. Oke, kita terus ya. Nah, di sini ada, ini terakhir dari saya nih. Ini yang mungkin salah satu yang menurut saya paling baik. Ini. Kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya saya ambil dari Sikutu Buku. nyalakan loncengnya. Mau belajar di channel ini. Jadi buat kalian yang tidak kenal Gary V, dia adalah seorang pengusaha, komisaris perusahaan media bernama VaynerX, dan CEO agensi periklanan bernama VaynerMedia.
Tapi selain latar belakang dia sebagai pengusaha, Gary juga terkenal dengan video inspirasionalnya dan merupakan salah satu influencer media sosial yang cukup berpengaruh. Rangkuman ini merupakan bagian dari Ask Gary Vee Show. Taylor adalah seorang anak muda berasal dari New York yang baru lulus kuliah dan sedang berusaha untuk membangun bisnisnya sendiri. Dia merasakan tekanan yang luar biasa untuk sukses dan ingin bisnisnya agar cepat berkembang. Inilah yang disarankan oleh Gary. Saat ini, kamu berada dalam kondisi yang butuh kesabaran makro dan kecepatan mikro. Maksudnya adalah, kamu harus bersabar, tidak ada yang instan. Kamu harus bergerak cepat dan bekerja keras. Tapi kamu juga sadar, tidak ada hal luar biasa yang bakal terjadi selama 6 tahun ke depan. Apa alasan kamu harus sukses dalam waktu cepat? Kamu mau buktiin ke siapa? Ternyata Taylor mendapatkan tekanan yang luar biasa, karena dia berasal dari keluarga pengusaha. Selain itu, dia juga melihat banyak orang di media sosial yang seumuran dengan dia, tapi sudah menghasilkan sesuatu yang besar bagi kehidupan mereka. Gary lalu menjelaskan, setiap detik yang kamu habiskan berpikir tentang apa yang orang lain punya, kamu menghabiskan waktumu yang berharga untuk menciptakan sesuatu untuk dirimu sendiri. Kamu kalah karena setiap kali kamu berbaring di ranjang, kamu iri, cemburu, dan tidak sabar. Semua emosi negatif itu membuatmu tidak berdaya karena kamu nggak melakukan apa-apa. Jadi, berhenti lakukan semua itu dan mulai kerjakan sesuatu. Jika kamu punya waktu untuk melihat media sosial orang lain, merasa iri dan cemburu, tandanya kamu belum menghabiskan waktu yang cukup untuk mengembangkan dirimu dan bisnismu sendiri. Poin penting lain adalah kamu harus punya kesabaran dan nikmati prosesnya. Gary lalu menceritakan pengalamannya pada umur 22 hingga 30 tahun. Dia tidak pergi bersenang-senang seperti teman sebayanya. Tapi setiap hari dia menghabiskan 15 jam di toko menjual minuman beralkohol milik keluarganya yang berpikir bagaimana cara mengembangkan bisnisnya. Ketika umur 20-an, Gary tidak seperti sekarang, sukses dan kaya raya. Banyak orang juga ngatain dia dan suka mengejek. Jadi kamu kerja di toko milik ayahmu, saya dong kerja di Wall Street dan menghasilkan $100.000. Nih coba lihat, saya sudah punya BMW loh. Gary hanya menjawab, ya itu bagus. Dalam hatinya tentu saja Gary tidak menghargai hal yang semu seperti itu. Hal yang kelihatan mewah, tapi belum tentu orang tersebut mampu untuk membelinya. Coba bayangkan apabila ada krisis ekonomi. Apakah mereka masih mampu mempertahankan gaya hidup mewahnya seperti sekarang? Jika kamu beneran mau sukses, kamu harus berhenti memperdulikan apa yang orang lain punya dan hanya bekerja keras selama 10 tahun ke depan. Tidak hidup foya-foya, tidak beli mobil baru, perhiasan, liburan mahal, hanya kerja keras. Mungkin kamu berpikir ingin cepat kaya, dalam 3 tahun menjadi miliarder. Kebanyakan orang jatuh cinta pada tujuannya menjadi miliarder, tapi itu adalah mindset yang salah. Ada proses di balik mencapai tujuan itu, dan kamu harus jatuh cinta pada prosesnya, supaya kamu bisa mendapatkannya. Tapi sayangnya, tidak semua orang suka dengan prosesnya, dan berusaha mencari cara cepat. Akhirnya mereka membangun kekayaan dengan fondasi yang lemah. Jadi caranya bagaimana? Kerja keras, nikmati prosesnya, dan tidak perlu pedulikan apa yang orang lain sudah capai dalam hidupnya. 99% orang tidak mau mendengar hal ini dan berusaha untuk mencari tahu apa rahasianya untuk bisa sukses di usia muda. Tidak ada resep rahasia, hanya kerja keras, dan tidak semua orang mau menerima kenyataan pahit ini. Kamu harus buat dirimu bertanggung jawab. Mungkin kamu bisa membohongi keluargamu, pacarmu, bahkan dirimu sendiri, tapi kamu harus buat dirimu bertanggung jawab atas pilihanmu. Kerja keras, belajar hal baru, coba jual sesuatu, belajar bagaimana menghasilkan uang, kerja. Itulah yang harus kamu lakukan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat. Oke. Oke, teman-teman sekalian, bro and sis, tadi itu versi Gary Vee ya, salah satu miliarder dari media sosial ya yang punya perusahaan. Dan ini diambil dari Sikutu Buku. Nah, ini sebenarnya hanya menyampaikan etos kerja karena banyak orang mengatakan semua ini seperti instan, nggak bisa ya. Jadi ada proses untuk mendapatkan sebuah proses. Siapapun yang berhasil itu ada prosesnya. Kita lihat saat ini hanya orang biasanya melihat itu ketika kondisinya sudah sukses, padahal enggak seperti itu. Ya, oke. Dan ini terakhir, sebelum ini ada question and answer, tapi sebelum ini saya tutup dulu. Ini adalah kita mulai dari Lao Tzu. Lao Tzu bilang adalah the journey of the 1,000 miles begin the one step. Jadi kita mulai dari sekarang, kita harus siapkan.
Itu yang harus disiapkan dan nanti setelah ada pertanyaan nanti saya akan melakukan penutupan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Mas Jonathan.